Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mohon maaf Pak Muis baru sempat kirim ya videonya. Nanti anak-anak silahkan putar video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti japri WhatsApp Pak Muis ya. Jangan ragu, jangan sungkan ya. Kalau memang ada yang masih belum jelas dengan materi yang Pak Muis sampaikan, silahkan japri via WhatsApp ke Pak Muis ya. Selamat menyaksikan videonya, selamat belajar, selamat menyimak. Mudah-mudahan materi yang Pak Muis sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Dan satu lagi semangat untuk PAT-nya ya, penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan usaha kita tidak mengecewakan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan itulah yang nantinya akan kita dapatkan hasilnya ya. Jadi semaksimal mungkin anak-anak belajar, tidak hanya pelajaran Al-Quran saja, pelajaran yang umum juga. Mudah-mudahan anak-anak bisa memaksimalkan diri untuk belajar dan mudah-mudahan nilainya juga memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta
Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrohah ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, baik A, B, C ataupun D. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 15. Famis akan membacakan ayat 11 sampai 15. Anak-anak bisa menyimak dengan melihat buku cetak Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, kita akan coba baca artinya. Sambil anak-anak buka buku cetak Al-Qur'annya ya, di bab terakhir, yaitu ada di halaman berapa? Anak-anak? Halaman 76. Ya, jika kita baca di bagian B atau al-mufradah, kosakata atau arti kata, kita akan lihat tuh tabelnya. Wa dan idza apabila, qila dikatakan, lahum kepada mereka. La janganlah, tufsidu kalian berbuat kerusakan, fi di al-ardi bumi. Qalu mereka menjawab, innama sesungguhnya, nahnu kami, muslihun orang yang melakukan perbaikan. Ala ingatlah, inna sesungguhnya, hum mereka, al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin tetapi, yash'urun mereka menyadari. Wa dan idza apabila, qila dikatakan, lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian. Ka seperti ma apa, amana telah beriman, annasu manusia. Qalu mereka berkata, apakah, nu'minu kami beriman, kama sebagaimana, amana telah beriman, as-sufaha orang-orang yang bodoh. Ala ingatlah, inna sesungguhnya, hum mereka, humu mereka itu, as-sufaha orang-orang yang bodoh, walakin tetapi, la tidak, ya'lamuna mereka mengetahui. Wa dan idza apabila, laku mereka berjumpa, alladzina orang-orang yang, amanu mereka beriman, qalu mereka berkata, amanna kami beriman. Wa dan idza apabila, kholau mereka kembali, ila kepada, syayatin pemimpin-pemimpin, him mereka, qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami, ma'a bersama, kum kalian, innama sesungguhnya, hanyalah, nahnu kami, mustahzi'una orang-orang yang suka berolok-olok. Allahu Allah, yastahzi'u dia akan mengolok-olok, bi dengan him mereka, wa dan yamuddu dia membiarkan, hum mereka, fi dalam, tughyani kesesatan, him mereka, ya'mahuna mereka terombang-ambing. Baik anak-anak, kita bisa lihat di sini ya, di surat Al-Baqarah ayat 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan, ya. Bahwa di sini dalam Al-Qur'an ada tafsir yang menjelaskan bahwa di ayat 11 ini melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur. Ya. Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Kata orang-orang kafir itu, ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya merekalah ya yang berbuat kerusakan tetapi tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan pada mereka, hei
berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Jadi orang-orang kafir ini menganggap bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh. Maka dia merasa paling benar, sehingga merasa bahwa dirinya pintar. Dan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang bodoh, yang tidak berakal. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, qalu inna ma'akum. Ya, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya berolok-olok. Kami bersama kamu dan kami hanya berolok-olok, kata orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini bermuka dua. Orang-orang yang munafik, ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka bilang kalau mereka beriman. Ketika dikatakan jangan kamu berbuat kerusakan, kami tidak berbuat kerusakan. Nah, jadi dia tidak ngaku, ngerasa paling benar. Dan ketika berada atau berjumpa, bertemu, berkumpul dengan orang-orang, dengan pemimpinnya, dengan para setan-setan, maka mereka mengatakan bahwa kami hanya berolok-olok. Berolok-olok pada siapa? Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, kaum mukminun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi Allah membiarkan mereka. Karena apa? Merekanya sendiri membiarkan diri mereka dan tidak mau berubah, tidak mau mendengar, sehingga Allah tidak berikan hidayah, melainkan membiarkan mereka terombang-ambing, membiarkan mereka terolok-olok oleh diri mereka sendiri. Kira-kira seperti itu anak-anak. Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 15. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham ya dengan penjelasan Pak Muiz. Jika memang ada yang belum paham, boleh bertanya via Japri. Ya, nanti insya Allah Pak Muiz akan balas dan Pak Muiz akan jawab pertanyaan dari anak-anak semua. Mungkin itu saja anak-anak ya yang bisa Pak Muiz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semangat dalam belajar untuk mengerjakan PAT nanti ya. Tetap jangan lupa belajar. Berapapun nilainya, kalau kita kerjakan dengan jujur, insya Allah akan berkah. Daripada kita mengerjakannya dengan nyontek atau dibantu. Maaf, Pak Muiz tutup pintu kena angin. Ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Pak Muiz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.